Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bersedia mau diwawancarai. Perkenalkan, nama saya Ari Febrian Nugrahani dari Universitas Terbuka, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Boleh kenalan dengan Ibu siapa? Ya, perkenalkan nama saya Ibu Adesia Lestari SAPGR. Ya, saya ada di Yayasan ini. Kebetulan difokuskan sebagai wali kelas di kelas 4 SD. Baik Bu, sebenarnya program penguatan pendidikan itu apa sih Bu? Baik, karena di sini nanya tentang penguatan ya. Jadi kalau saya bilang penguatan karakter itu saya lebih fokus ke dimana anak ini bisa karakternya itu bisa kebentuk gitu. Dari etikanya, dari adabnya, dari sopan santunnya. Tapi kalau kebanyakan kita terapin di sekolah itu kebanyakan pertama ya disiplinnya ya. Dari mana Bu disiplinnya? Dari dia mulai mengerjakan tugas, mengerjakan PR, terus tanggung jawab tentang sehari-hari masuknya gitu ya, aktif atau enggak dalam pembelajaran gitu. Kalau di sekolah ini penerapannya bagaimana Bu? Penerapannya bagaimana ya? Oke, kita mulai sekarang, kita ngambilnya dari sekarang ya. Soalnya sekarang kan udah ada MBG nih. Nah, kemungkinan salah satu penerapannya itu dari doa bersama ya. Terus kita juga ada tadarus bersama, masuk jam 6.30 itu kita udah mulai tadarus. Dan di mana tadarus ini punya tujuan kalau sampai nanti anak yang lulus SD kelas 6 itu kita punya target dia bisa minimal banget hatam Al-Quran 1 juz. Oh, itu jadi dari surah An-Naba sampai Anas. Nah, itu target kita sebenarnya. Nah, terus biasanya gimana lagi Bu caranya? Dari tadarus bersama itu, dari doa bersama, dari dia membersihkan ompreng MBG, ya salah satunya itu dengan cara ngantri kalau buat ngambil MBG. Nah, itu salah satu juga untuk penerapan kedisiplinan anak atau penguatan karakter anak. Selama menjalankan program ini Ibu ada kendala atau tidak? Ada ya, tapi enggak yang begitu jadi beban gitu. Kebanyakan anak-anak yang memang kurang pemahaman gitu. Atau mungkin latar belakangnya berbeda sama yang kita tahu. Kadang-kadang kan namanya anak yang beda-beda karakternya, ada yang pinter-pinter banget, ada yang kurang-kurang banget gitu ya. Jadi ada yang seperti itu, cuman ya udah dianggap kalau seandainya saya memberikan disiplin, misal 30 orang anak, tapi yang ngerti sekitar 24 atau 26 orang anak, berarti saya termasuk berhasil. Jadi kan kita nggak bisa pukul semuanya 30 orang itu kudu bisa gitu, enggak juga. Jadi menurut saya itu hal biasa kalau seandainya ada kendala ataupun ada rintangan-rintangan yang saya hadapi. Lalu biasanya bagaimana cara Ibu mengatasi kendala tersebut? Oke, kendala yang pertama, bukan hanya disiplin yang saya terapkan di sini, tapi di mana anak itu benar-benar bisa menimbulkan rasa tanggung jawab, rasa mandiri terhadap diri dia dulu, nggak usah ke orang lain, tapi ke diri dia dulu. Kalau seandainya diri dianya sudah bisa terkendali, diri dianya sudah bisa berjalan dengan baik, punya etika yang baik dan lain sebagainya, insya Allah orang-orang yang di sekelilingnya juga itu pasti akan ikut merasakan, akan ikut terpengaruh dari sikap-sikap yang udah ia kasih. Nah, gimana caranya? Pertama, saya pendekatan dulu kepada anaknya. Saya tanya secara rutin, pendekatan secara verbal ataupun non verbal. Gimana caranya? Dengan saya tanya setiap hari, kenapa, bagaimana, ada apa, dan lain sebagainya. Nah, terus kalau seandainya saya sudah melakukan pendekatan sama anak murid, tapi ternyata belum berkembang, belum ada perbaikan, maka jalan satu-satunya itu adalah dengan kerjasama sama orang tuanya. Kita harus melakukan kerjasama. Kenapa begitu? Ya supaya orang tua juga tahu. Di sekolah kita ajarin A, B, C, D. Jangan juga di rumah ntar diajarinnya beda dari itu. Makanya kalau saya pengen bilang itu di kelas 4 ini saya sudah mulai terapkan itu. Karena kan kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan ibarat kata nih anak masih manja, masih kadang-kadang kita masih ngajar nih baru kelas 4 pertama awal, Bu ini nulis di sini boleh nggak? Bu ini nulis di situ
boleh enggak kan gitu ya. Tapi kalau di kelas 4 ini gimana saya terapin anak lebih mandiri tapi lebih banyak gimana Bu cara mandiri ya, lebih aktif bertanya gitu Bu. Terus gimana lagi, ya udah paling penting itu satu pemikiran antara guru dan orang tua. Kenapa begitu Bu? Kebanyakan ya kalau kita lihat zaman sekarang ya guru itu kayaknya setiap hal yang dilakukan sama guru gitu untuk memberikan suatu efek jerah kepada anak, orang tuanya nggak terima, orang tuanya marah-marah, orang tuanya bahkan memviralkan sekolah, bahkan gara-gara anak jewer, bahkan gara-gara anak cuma dihukum sekor jam ya. Nah itulah yang menjadi landasan. Kenapa begitu Bu? Landasan membuat karakter anak tuh nenek-nenek kalau saya bilang. Kalau seandainya sebagai orang tua sudah memberikan kepercayaan terhadap guru, artinya saya kepercayaan sepenuhnya kepada guru, bagaimana cara mendidiknya dan lain sebagainya, insya Allah anak juga karakternya pasti terbentuk dengan sempurna. Tapi kalau seandainya anaknya itu punya masalah terus dibelain sama anaknya, artinya orang tuanya malah menyalahkan guru, nah itu yang menjadi mental anaknya lemah. Bahkan kalau saya bilang ya, anak-anak yang dibela sama orang tua itu ya gimana ya, mentalnya lemah banget ya, dikit-dikit ya. Kita ingat zaman dulu ada saya kan umur 1998 ya, dimana ngaji itu kalau nggak bisa tabok, ngaji itu kalau nggak bisa dijebret sama guru, ya begitu kuat ngajarnya kelas. Supaya apa? Supaya anaknya bisa disiplin, tanggung jawab. Kita juga nanti pasti bakal bisa mikir kok kenapa guru itu kayak gitu sih. Lalu apa harapan Ibu ke depannya untuk program ini? Oke, harapan saya dari program ini bukan hanya ke materi ya. Tadi saya bilang fokusnya itu adalah pembentukan karakter. Jadi saya berharapnya anak-anak itu enggak cuma pintar tentang materi. Kan ada pepatah juga mengatakan adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Makanya daripada dia pinternya cuma materi doang, adabnya nggak ada, etikanya nggak ada. Makanya saya bilang itu sama sekali luar biasa. Maka yang penting adalah ilmu sama karakter, sama adab, sama sopan santun dan segala macamnya itu harus diseimbangkan. Biar ilmunya juga enggak membawa kenegatifan, pun juga adabnya juga harus memberikan yang baik gitu. Ya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya ya Bu. Ya, sama-sama. Ya.